Selanjutnya, perkenalkan nama saya Diana Daniar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Pascal dalam rem hidrolik. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai apa itu hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal sendiri adalah jika suatu fluida berada dalam ruang yang tertutup, maka perubahan tekanan pada satu titik akan diteruskan ke segala arah atau ke segala bagian dari fluida. Nah, yang dimaksud di sini adalah ruang tertutup itu tidak adanya udara di dalamnya. Jadi dia itu kedap udara, tidak ada udara yang mempengaruhi dalam ruangan tersebut. Nah, mengapa rem hidrolik di sini termasuk ke dalam penerapan hukum Pascal? Dikarenakan mekanisme kerja dari rem hidrolik ini menerapkan teori-teori hukum Pascal serta rumus-rumus dari hukum Pascal. Nah, bagaimana cara kerja dari rem hidrolik? Ketika ada sebuah gaya yang mengenai pedal rem atau pada piston satu, yakni pada piston pedal rem, maka piston ini akan mendapat tekanan atau muncul tekanan. Tekanan ini karena adanya gaya tersebut. Nah, tekanan ini dilanjutkan atau diteruskan ke master cylinder yang akhirnya diteruskan ke piston kedua. Nah, piston kedua atau piston bantalan rem ini tentunya di dalamnya terdapat minyak, yakni minyak rem, di mana minyak rem ini merupakan sebuah fluida karena dia termasuk zat cair. Nah, akhirnya minyak rem ini tadi akan meneruskan tekanan ke segala arah hingga ke bantalan rem, sehingga terdapatnya gesekan antara bantalan rem dengan piringan rem. Gesekan antara bantalan rem dan piringan rem ini menyebabkan roda kendaraan berhenti atau kendaraan itu akan mengerem ketika bantalan rem dan piringan rem ini mengalami sebuah gesekan. Nah, dari kejadian ini, maka kita dapat menentukan perbandingan rumus, yakni perbandingan volume antara piston 1 dan piston 2. Pada piston 1 terdapat luas penampang, yakni luas penampang pada piston 1 ini tentunya lebih kecil daripada luas penampang piston 2. Tetapi di dalam piston 1 dan piston 2 ini terdapat minyak rem sehingga dapat dibuat perbandingan yang sama. Terdapat minyak rem di sini tentunya memiliki tinggi, yakni H1 dan H2. H1 dan H2 ini merupakan tinggi fluida statis pada piston 1 dan tinggi fluida pada piston 2. Nah, perbandingannya yakni V1 sama dengan V2, yakni luas penampang 1 dikalikan dengan tinggi fluida pada piston 1 sama dengan luas penampang piston 2 dikali dengan tinggi fluida pada piston 2, sehingga didapatkan perbandingan A1 per A2 sama dengan H1 dan H2. Nah, selain itu perlu digarisbawahi bahwasanya di dalam rem hidrolik ini tidak boleh ada kebocoran, yakni sesuai dengan hukum Pascal karena ini berada di ruang tertutup, maka penerapannya ini tidak boleh ada udara yang masuk ke dalam rem hidrolik. Jika ada udara, maka hukum Pascal ini tidak dapat bekerja dalam mekanisme rem hidrolik. Jadi rem hidrolik tidak boleh ada suatu kebocoran. Terima kasih.